Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kali ini. Sekarang ini kita untuk materi PAI kelas 7 kurikulum merdeka bab 4-nya kita akan mempelajari tentang mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya. Nah, pembahasan yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang sujud. Pertama tentang sujud syukur, kemudian sujud sahwi, dan yang ketiganya sujud tilawah. Yang mana yang akan kita pelajari di sini nantinya. Pertama kita akan memahami pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Kemudian keduanya seperti apa tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, apa hikmah atau manfaat dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, sekarang kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah SWT dan terhindar dari bahaya. Ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya apabila telah datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, maka beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah SWT. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Tirmizi. Dan selanjutnya tata cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, kita harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, niat untuk melakukan sujud syukur. Contoh, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca bacaan doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sujud yang keempatnya duduk kembali, dan yang kelima diakhiri dengan salam. Selanjutnya kita akan memahami pengertian dari sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau kita ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan sebanyak 2 kali setelah tasyahud akhir sebelum salam. Hukum melaksanakan sujud ini adalah sunnah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya tetap diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, selanjutnya seperti apa tata cara dalam pelaksanaan sujud sahwi? Yang pertama sekali, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. Ini bacaan sujudnya yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kemudian yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, duduk sebentar. Takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian yang keempat, baru duduk kembali dan diakhiri dengan bacaan salam. Nah, selanjutnya kita akan memahami pengertian dari sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena kita membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika kita sholat maupun membacanya di luar sholat. Baik pada saat membaca atau menghafal sendiri, ataupun pada saat kita mendengarkan orang lain yang membacanya. Nah, mana-mana saja ayat sajadah yang 15 dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian dalam surah Al-A'raf 2 ayat 15. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-49.
dan surah Al-Isra ayat 109, surah Al-Hajj ayat 18, Al-Quran surat Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 26, surat As-Sajdah ayat 15, surat Sad ayat 24, surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, yang terakhirnya surah Al-Alaq ayat 19. Itu 15 ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan ayat yang 15 ini, maka kita disunahkan untuk sujud. Kemudian juga apabila kita mendengar orang lain yang membaca, maka kita juga disunahkan untuk sujud. Nah, seperti apa tata caranya sujud tilawah? Sujud tilawah ini ada dilakukan di dalam sholat dan juga ada di luar sholat. Nah, untuk tata caranya di luar sholat, pertama setelah kita membaca ayat sajadah, kita berdiri menghadap kiblat. Kemudian berniat untuk sujud tilawah dengan bacaan saya melakukan sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Dan kita lanjut dengan takbiratul ihram. Dan baru kita melakukan sujud. Sujudnya cukup kita lakukan dengan satu kali saja dengan membaca bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kita yang kelimanya duduk sejenak dan salam. Untuk tata cara sujud tilawah di dalam sholat, tata caranya pertama, kalau kita sholatnya munfarid, di saat kita selesai membaca ayat sajadah, maka kita langsung sujud. Sujudnya satu kali dengan membaca bacaan doa sajadah. Bacaan doa sujud sajadah. Kemudian apabila kita sebagai makmum, imamnya yang membaca bacaan ayat sajadah, apabila imamnya sujud, maka makmum juga harus sujud. Namun apabila imam tidak sujud, maka kita juga sebagai makmum jangan sujud, karena kita dalam sholat berjamaah. Kemudian setelah kita sujud, langsung berdiri lagi dan lanjutkan sholat kembali seperti biasa. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa-apa saja hikmah atau manfaat dari sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Di sini ada 8 manfaatnya. Pertama, kita sebagai manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun kita mempunyai kelebihan. Kemudian yang keduanya, kita harus paham bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Karena yang namanya manusia ini tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, hendaknya segera mungkin untuk meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Dan yang kelima, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, kita harus selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lanjut yang ketujuhnya, kita akan memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir 8, kita akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksa-siksanya. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Semoga di lain kesempatan kita akan lihat lagi video-video pembelajaran selanjutnya.
Dan untuk saat ini kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.